Hari ini CEO Grup Shen hilang diduga diculik. Grup Shen adalah perusahaan terbesar di dunia. Setelah musibah ini, dunia bisnis akan goncang. CEO Shen adalah orang terkaya di dunia. Kalau dia hilang, seluruh dunia bisnis akan kacau. Cepat cari CEO Shen, ya. Apakah dia masih hidup? Ayah, Lolol, hari ini, apakah ayah akan beli tanghulu enak untuk luo-luo? tentu saja hari ini ayah pergi ke kota beli tanghulu enak untuk luo-luo, lalu kita belikan ibu baju cantik, ya. Baik, Sayang, Kamu tak perlu belikan aku bajuku masih banyak. hanya pria tak becus yang membuat istrinya puas dengan keadaan tenang saja. Aku segera kembali. Tunggu aku, ya. Lihat. Tunggu ayah, ya. Tunggu aku kembali. Dam, Meski tak ingat masa lalu, tapi untung ada Singyao dan Luo-Luo yang menemani. CEO Shen, akhirnya ketemu CEO Shen. Anda salah orang. Aku tak kenal Anda, CEO Shen. Nyonya Shen masih menunggu di rumah. Seluruh grup Shen butuh Anda. Grup Shen apa? Nyonya Shen apa? Sudah kubilang, aku tak kenal Anda. Minggir, CEO Shen. CEO Shen. ayah, hari ini ayah beli tanghulu yang enak buat luo-luo lagi ya. Saya? Siapa saya? Saya Shen Changming, Apa saya masih hidup? atau... Pak Shen baik-baik saja? Pak Shen, aku bawa kamu pulang. Indukku. Kenapa bergerak aneh sekarang? Apa sesuatu terjadi pada Amu? Amu. Bu, kenapa? Ayah bilang kita tunggu di rumah. Kenapa kita keluar? Ayah mungkin ada masalah. Karena dulu untuk menyelamatkan Amu, indukku dibagi dua. Kalau Amu terlalu jauh dariku, kemampuan indukku dalam tubuhku juga akan melemah. Shaoli. Pak Shen, ingatan Anda kembali? Dua orang ini, siapa mereka? Kenapa hatiku agak sakit? Pak Shen, luka Anda belum sembuh. Sebaiknya jangan kena angin.
Bu, aku rasa ayah ada di mobil itu. Luo-luo itu barang orang luar. Di suku kita, Bu, sial, amu. Amu, Luo Xingyao. Luo Xingyao, saat kau merobek jantungmu untuk mengambil Gu dulu, betapa tegasnya kau waktu itu. Sekarang, kau bahkan tak bisa jaga satu orang. Sejak induk Gu terbelah dua, takdir kalian terikat dalam guci Gu yang sama. Jika dia melangkah 100 li keluar Miaojiang, jantungmu akan hancur berkeping-keping. Jika memicu kekacauan suku luar, seluruh suku kita akan dibersihkan api langit. Hanya dengan menghukummu, hukuman langit bisa dihindari. Direktur Shen, sudah 5 tahun sejak kecelakaan itu. Selama 5 tahun ini, Nyonya Shen dan kami tidak pernah berhenti mencari Anda. Akhirnya kami menemukanmu. Jangan khawatir, grup Shen aman di bawah Nyonya Shen. Tak ada masalah dalam 5 tahun ini. Aku merasa aku seperti lupa seseorang yang sangat penting. Direktur Shen, yang kau lupa pasti Nyonya Shen. Dia sudah dapat kabarmu dan sedang menunggumu di rumah. Mungkin aku benar-benar berhalusinasi. Luo Xingyao, dulu kan kamu yang bilang akan bertanggung jawab untuk pria ini, aku baru mengizinkanmu menyelamatkannya dengan indukku. Dan dia sekarang membawa separuh induk Gumu kabur dari suku. Hari ini kuhukum kamu. Kau mengaku, Kepala suku, mereka demi orang luar berani mengkhianati suku yang membesarkannya. Jika kita toleransi perbuatan ini, di mana martabat suku kita? Di mana aturannya? Mohon kepala suku perintahkan untuk mengusir yang mengkhianati darah ini. Ibu dan anak ini keluar dari tanah suku kita untuk selamanya. Bukan golongan kita, hatinya pasti berbeda. Ibu anak ini memang biang kerusakan. Jika ingin rahasia ilmu kita aman, harus segera membersihkan mereka, mengusir mereka. Tidak boleh ditunda sedetik pun. Bukan begitu. Amu hanya tersesat. Dia akan kembali. Pasti dia akan kembali. Dulu kau bagi induk Gu untuknya, sama saja kehilangan separuh nyawa. Sekarang lihat, separuh nyawa ini hanya jadi lelucon besar. Terbuang percuma untuk seorang pengkhianat. Si serigala tak tahu terima kasih. ayah bukan serigala tak tahu terima kasih. Ayahmu adalah kamu juga. Luo Xingyao, kau anggota suku, tapi langgar aturan suku berulang kali. Bahkan belah induk Gu dan berikan pada orang luar. Karena kelalaianmu hingga tersebar di luar, membahayakan seluruh suku. Menurut aturan suku, cabut induk Gu dari kau dan anakmu. Kau diusir dari tanah leluhur. Dilarang kembali selamanya. Kepala suku, indukku menyambung nyawa kami, ibu dan anak ini. Tindakanmu sama dengan membunuh kami. Aku rela mati. Tapi Luo-Luo masih kecil. Dia masih anak-anak. Dia nyawaku, ikatan darah kami. Kumohon, pertimbangkan anak suku yang tak bersalah. Beri dia kesempatan hidup. Kepala suku, kumohon padamu, tolonglah. Kakek kepala suku, tolong lepaskan ibuku. Dosa kalian tak terampuni. Luo-Luo. 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 Kepala suku, maaf, aku tak bisa patuhi aturan suku lagi. Aku tak bisa lihat kau sakiti anakku. Kau berani kau pakai gubailian? Racun ini tak ada penawarnya. Kau mengabaikan nyawa seluruh suku. Kepala suku, tunggu aku temukan Amu, aku pasti beri penjelasan pada seluruh suku. Kejar, hidup atau mati harus ditemukan. Jenazahnya pun harus dibawa. Jangan biarkan dia lari dari desa. Ibu, kita cari ayah ya. Ya.
Luo juga tidak percaya ayah akan meninggalkan kita, betul kan? Ayah sangat sayang Luo dan Mama. Tidak akan tinggalkan Luo dan Mama. Indukku antara aku dan Amu adalah satu. Asalkan kita merasakan dengan hati, bisa temukan arah Amu ketemu Kak Changming akhirnya pulang. Kak Changming bilang akan menikahiku. Tak disangka sebuah kecelakaan membuat kami terpisah 5 tahun. Petunjuk arah menunjukkan Amu di sini. Tapi area ini kelihatannya tempat orang kaya tinggal. Bagaimana caraku bisa tinggal lama di sini untuk menemukan Amu? Orang ini dari mana? Pergi sana? Maaf, rumah ini ada aroma Amu. Karena mau cari Amu, perlu identitas yang masuk akal untuk tinggal lama di sini. Aku datang melamar jadi pengasuh kamu. Kamu tahu keluarga Shen adalah keluarga sebesar apa? Jadi pengasuh kamu pantas? Kak Changming, suamiku, suamiku. Tadi suara apa? Mungkin ada orang yang sedang menelepon. Kak Changming, kamu masuk dulu saja. Nenek sudah lama menunggumu. Tapi suara tadi mirip suara dalam mimpiku. Sudahlah. Ibu. Kamu ini, sudah kuduga niatmu tidak tulus. Makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Kakak Changming adalah CEO Grup Shen. Berdasarkan apa kamu berani memanggilnya suami? Dia benar-benar suamiku. Dia adalah amu saya. Jangan omong kosong di hadapanku. Kamu masuk ke keluarga Shen, bukankah hanya untuk menggoda kakak Changming? Karena kamu yang mengajukan syarat ini, aku akan penuhinya. Ingin jadi pembantu ya? Kalian berdua, ajari wanita yang tak tahu diri ini dengan baik tata tertib keluarga Shen. Ya, Jangan sakiti ibuku. pergi. Luo. Jadi pembantu datang ke keluarga Shen hanya untuk menggoda kakak Changming. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Yang tidak ingin mati kena gu, sekarang pergi masih sempat. Kamu, berlagak misterius, jangan coba menipu kami berdua. Angin apa ini? Ibu. Induk gu malah berbalik menyerang. Pasti ada masalah di pihak Amu. Nenek sudah larut malam, masih belum istirahat? Nenek tahu kamu sibuk bekerja. Obat dari dokter, apa kamu tidak minum lagi? Nenek taruh obatmu di sini. Saksikan kau minum, kata dokter. Kau sebelumnya makan terlalu banyak makanan tidak bersih. Perut harus dibersihkan. Betul, Kak. Sesibuk apapun kerja, jangan abaikan kesehatan. Jangan tidak dengar nasihat dokter. Nenek, lihat Kak Changming. Hilang 5 tahun, baru pulang langsung kerja. Badan ini pasti tidak kuat. Tapi untungnya, aku sudah lulus dari sekolah bisnis. Nanti aku bisa bantu kakak. Iya. Selama kau pergi 5 tahun ini, kalau bukan Momo nenek ini, mungkin sudah tidak bertahan. Kau satu-satunya cucu nenek. Nenek tak bisa kehilanganmu lagi. Oh ya nenek, aku Sudah membaik?
Wanita dalam ingatanku? Siapa sebenarnya? Kupikir, kau sehebat apa? Ternyata cuma setengah matang. Hari ini kau akan tahu akibatnya menghina Nona Joe. Jangan sakiti ibuku. Berkepura-pura. Kalian berdua ibu dan anak cuma bisa trik kecil begini untuk menakut-nakuti, ya? Saranku, lebih baik kalian jujur. Kamu harus nurut, berdiri di sana, dan lihat saja. Kamu tak bisa selamatkan ibumu. Jangan pernah tiru ibumu. Seperti ini. Hanya tahu menggoda pria. Kalau tidak, nasibmu akan sama. Bukan, Mama hanya mau cari papa. Salah Luo. Tak serius belajar ilmu gu. Mama tunggu di sini. Luo cari bantuan. Lolo, Tolong selamatkan Mama. Mama saya sakit dan diganggu wanita jahat. anak nakal itu. Kenapa bisa masuk ruang tamu? Tolong selamatkan Mama. Anak siapa ini? Nenek, mungkin anak orang tersesat. Saya antar dia pulang. Tolong selamatkan Mama. Papa nenek. Nenek tolong Mama saya. Nenek ini anak pengasuh. Yang saya wawancara tadi mungkin dia nakal, jadi kabur keluar. Sudah malam, saya antar dia pulang dulu, istirahatlah. Nak, kamu salah orang. Aku bukan ayahmu. Kamu ayah. Ayah tidak mau Luo lagi. Mamamu di mana? Aku antar kau cari dia. Mama dikurung tante jahat itu di. Kak Changming, biarkan aku antar dia cari mama. Lagi pula, aku sendiri yang wawancara mamanya. Kok rasanya ada yang aneh? Kalau kau berani lagi bicara sembarangan, aku suruh orang bunuh mamamu. Nah, tante antar kau cari mama, ya? Ayo, Ayah. Wajahnya tak asing. Lebih baik aku yang antar dia. Kebetulan aku ada pertanyaan. Ayah, apa kau ingat Lolo? Lolo tahu ayah takkan lupa Lolo. Ayo cepat selamatkan Mama. Kak Changming memang bukan ayahmu. Ikut tante saja. Tante antar kau cari mama, ketemu mama, baru bisa ketemu ayah. Lolo tak mau ikut kakak jahat ini. Dia yang mengurung Mama. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Nenek, hari ini kebetulan ada wawancara pembantu di rumah. Seperti yang nenek tahu, keluarga Shen selalu ketat dalam memilih pelayan. Saya hanya menyuruh agen mengajarinya tata krama. Ternyata malah disalahpahami si kecil. Kamu bohong. Orang-orang jahat itu mengurung Mama di dalam kamar. Papa jelas setuju membelikan Luo Tanghulu. Kenapa pergi terus tidak kembali? Bahkan lupa pada Luo. Luo. Papa, Luo. Kamu, Cepat panggil orang antar direktur istirahat. Bukannya kamu ingin bertemu mamamu? Baik, aku antar kamu sekarang. Ayo. Mama, Luo. Luo, kamu tidak apa-apa? Nona, bukan kami tidak menghajarnya, tapi wanita ini
sangat aneh. Kalau bukan karena seranggaku dalam tubuh tiba-tiba memberontak, hanya kalian bisa menahanku? Hah, aneh. Hanya sedikit trik bisa menakuti kalian begitu ya? Apa maumu sebenarnya? Hmm, tentu saja mengajarimu tata krama keluarga Shen. Sajikan teh. Ya. Bawa teh saja tidak bisa. Bagaimana jadi pelayan Shen? Di tempat terdekat dengan Amu. Harus tinggal di sini baru bisa menemukannya. Ah, siapa yang izinkan kamu sentuh gagangnya? Aku suruh kamu pegang dengan 2 tangan. Kalau tumpah setetes air, kau akan diusir dari keluarga Shen. Sherek ini panas sekali. Kalian sengaja menyulitkan. Sedikit kesulitan saja tak tahan, keluarga Shen ini. Bukan tempat yang cocok untukmu. Meski induk Gu melemah, untuk menghadapi makhluk biasa ini, tidak jadi masalah. Ada apa? Apa kalian diam-diam ganti dengan air dingin? Tidak. Ah, Nona! Tanganku! Nyeh, Baik. Kamu yang sengaja, ya? Perintah Nona, semua sudah kulakukan. Sekarang bisa terima aku? Aku akan buat kamu menyesal. Baik, baik. Lua-lua tidak apa-apa. Yang ke-53 kalinya. Siapa sebenarnya ibu dan anak itu? Jangan-jangan anak itu benar-benar. Ke rumah tua, sekarang. Segera. Mama! Mama tidak apa-apa. Lua-lua jangan takut. Jangan lupa, Mama dilindungi serangga kecil. Ah, sungguh disayangkan. Wajah secantik ini, kalau sampai berbekas luka, bagaimana bisa berpura-pura suci dan merayu orang? Ah, kamu. Apa ini? Ini tidak mungkin. Nona, wanita ini terlalu aneh. Tadi kami hampir menghajarnya, tapi dihalau oleh asap hitam ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Nona Joe, bisa saya mulai kerja? Mulai kerja? Makhluk jahat sepertimu pantas masuk keluarga Shen. Hari ini aku akan menyucikanmu dari kesialan. Tangkap dia. Jangan sakiti ibuku. Hentikan ilmu sihirmu, kalau tidak, anakmu akan merasakan akibatnya. Luo-luo. Ibu. 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 Ayah cepat selamatkan ibu. Mengerjakan sesuatu saja lambat, tidak berguna.
Jaga baik-baik si anak kecil ini. Tipu muslihat kecil seperti ini berani dipermainkan di hadapanku? Nona Joe, saya hanya melamar kerja. Tindakanmu ini tidak masuk akal. Ah! Tapi di keluarga Shen, pelatihan prakerja memang seperti ini. Kalau tidak tahan sedikit penderitaan, pantas masuk keluarga kami? Atau kau ingin memanfaatkan wajah cantikmu untuk mencari jalan pintas? Wanita jahat, ibu datang mencari ayah. Luo-luo. Hahaha. Cari ayah? Kau datang ke keluarga Shen mencari ayah siapa? Niat kalian sudah jelas sekali, bukan? Ah, ah. Jangan bilang wajahmu yang seperti ini membuat pria manapun akan merasa iba melihatnya. Apa yang kau lihat? Karena kau sangat ingin masuk keluarga Shen ini. Jilat sepatuku sampai bersih. Aku akan memberimu kesempatan. Bagaimana? Wanita jahat, jangan ganggu ibuku. Luo-luo. Berani sekali kau, anak kecil. Kau berani? Hentikan. Nona Joe, di kediaman lama keluarga Shen, kau memperlakukan ibu dan anak ini seperti ini. Apakah CEO Shen mengetahuinya? Aku adalah sepupu kakak Changming. Secara alami juga anggota keluarga Shen. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu seorang karyawan untuk ikut campur. Tapi ini, Kenapa? Sudah larut malam begini, kakak Changming memanggilmu kemari. Pasti ada urusan penting. Cepatlah pergi. Jangan buang waktumu di sini. Eh. Ah, Ibu, ingin orang lain menyelamatkanmu? Mimpi. Ngomong-ngomong, pelatihan di sini harus dilanjutkan. Awalnya aku tak ingin menyakiti siapapun. Kalian yang memaksaku. Dengan kondisimu sekarang, apa yang bisa kau lakukan padaku? Hahaha. Lagi mau main trik apa? Sungguh. Tunggu. Apa ini? Jangan. ah, CEO Shen, Anda baik-baik saja? Mengapa aura hitam itu terasa begitu familiar? Seolah-olah di dalam tubuhku juga tersembunyi kekuatan yang sama. CEO Shen, Anda memanggilku di tengah malam, padahal mendesak tes DNA dengan prioritas. Mengerti? ibu, 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 ibu. Hahaha. Kupikir kamu hebat. Ternyata biasa saja. Kenapa indukku tiba-tiba berbalik menyerang? Mungkin kamu benar-benar dekat. Nona wanita ini memang agak aneh. Kurasa dia kesurupan baru berani mengganggu Anda. Nona, bagaimana kalau kami mengusir roh jahat untuknya? Oh,
Bagaimana caranya? Menurut kitab kuno, api sejati bisa membakar habis roh jahat di dunia. Kalau mati terbakar, berarti sudah memberantas setan. Kalau tidak mati, berarti roh jahat sedang mengamuk. Bagus. Benar-benar rencana yang bagus. Ngomong-ngomong, di gunung belakang ada kuburan liar yang sudah lama terbengkalai. Kalau kalian berdua, ibu dan anak, dikirim ke sana, bisa saling menemani. Kebetulan, di perjalanan ke alam bakat, tidak akan kesepian. Bukan? Bawa pergi, lepaskan. Lepaskan ibu. Kalian jahat. Tadi bukannya suka main trik? Sekarang kenapa tidak? Aku ingin lihat apa lagi akalmu di lautan api nanti. Saya cuma mau melamar jadi pengasuh. Kenapa kalian harus menghabisi? Menghabisi. Memang aku suka. Siapa suruh kalian berdua tak tahu diri? Bawa anak ini mengaku ayah sembarangan. Keluarga Shen kami. Bukan yang bisa kau jangkau. Mengaku ayah. Mama aku benar-benar lihat ayah di sofa itu. Persis seperti di foto. Changming, Amu. Hahaha. Kakak Changming di mana? Kalian berdua ibu dan anak. Pura-pura kasihan. Untuk hantu lihat? Changming, Amu. Ah. Dasar kau. Nama kakak Changming. Tak pantas kau sebut. Orang ini adalah Shen Changming. Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku pasti akan menikah dengannya. Orang sepertimu mengangkat sepatunya pun tak pantas. Amu. Dia benar amuku. Dia suamiku. Dia ayah kandung Luo-Luo. Suara ini. Apakah Xing? Yo, Presiden Shen. Rumah sakit bilang darurat, hasil paling cepat 15 menit. Aku tahu. Langsung beritahu aku saat ada hasil. Halusinasi. Atau karena kau. Rahasia apa yang kau sembunyikan? Dasar tak tahu malu. Sudah kuduga, kau menyusup ke keluarga Shen, punya niat jahat. Kau, sama sekali tak pantas untuk kakak Changming. Aku tak tahu siapa dia. Yang ku ketahui, dia suamiku. Hah, kamu sudah gila ya? Berani bicara omong kosong. Upacara pengusiran roh jahat ini tidak bisa ditunda lagi. Hari ini saya berbaik hati untuk mengusir roh jahat darimu. Jahat, mau lari kemana? Wanita jahat. Lepaskan mama.
Wanita jahat. Lihat baik-baik. Seperti ibumu ini yang merusak keluarga orang lain, baru disebut wanita jahat. Saya dan Ahmu, atau Shen Changming menurut kalian, kami adalah pasangan sah yang sudah menikah secara resmi. Sudah bersumpah di hadapan langit dan bumi. Apa buktimu? Siapa yang bisa membuktikannya? Saya dan Changming tumbuh besar bersama. Perkawinan kami juga sudah diketahui semua orang. Walaupun saya sepupunya, tapi kami tidak ada hubungan darah. Makhluk sial sepertimu lebih baik cepat mati saja. Lepaskan saya. Saya tidak menyangka kamu begitu bandel. Tapi sekarang sudah selesai. Lihat kamu mau lari kemana lagi? Mama, Luo-luo. Bocah nakal. Kamu lihat baik-baik. Perhatikan ibumu yang gila ini. Bagaimana saya usir roh jahatnya. Amu. Siapa yang bicara? Amu itu siapa? Tidak. Amu adalah saya. Halo, Pak Shen. Hasil tes DNA sudah keluar. Anak itu adalah anak kandung Anda. Laporan detail sudah dikirim ke ponsel Anda. Anak kandung. Jadi ingatanku itu benar. Lolol. Xingyao. Aku ingat semuanya. Aku ingat semuanya. Kamu tidak takut Ahmu, Shen Changming yang kalian sebut, tahu perbuatanmu? Aku ini sepupunya. Ini jimat terbaikku. Meski antara aku dan dia tidak ada hubungan darah, tapi bagaimanapun kami tumbuh besar bersama. Menurutmu, dia akan percaya aku, keluarganya, atau akan percaya kamu, orang luar yang bahkan tidak sebanding pembantu ini? ayah paling sayang Mama dan Luo-Luo. Kalau terus mengganggu Mama, ayah akan marah. Hahaha. Oh, lalu ayah baik yang kamu sebut, di mana dia sekarang? Karena kamu sangat ingin bersama ibumu? Baik. Di jalan menuju alam baka ini, akan kuantar kalian bersama. Berdiri. Di mana anak itu? Anak? Aku tidak lihat. Itu anak kandungku. Katakan yang sebenarnya. Dari mana bau bensin ini? Lolo. Itu Lolo. Lo itu indukku. Aku peringatkan kalian. Jika ada sesuatu pada mereka, aku bunuh kalian. Lepaskan Mama. Ayah, tolong. Hampir saja lupa. Kalau di rumah, pasti akan mengganggu kakak Changming dan nenek. Di sini lebih baik. Di sini sunyi. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu diam. Kamu belum berhak bicara. Barang yang kuminta, mana? Bukannya katamu dirimu tidak takut api?
Bagus. Kalau begitu malam ini aku akan biarkan api menyala semalaman untuk membersihkan roh jahat dalam tubuhmu. Mama, Jangan bergerak sembarangan. Bukannya ini bagus, sedang mengusir roh jahatmu? Mama, Bocah kecil, kamu lihat baik-baik. Ini akibatnya melawan aku. Amu Amumu itu sudah lama meninggalkanmu. Mama, Xingyao, induk Gu membalas aku dan Xingyao satu nyawa. Dulu untuk menyelamatkanku, dia membagi separuh induk Gunya padaku. Jika Xingyao tidak tahan, kita berdua tidak akan selamat. Xingyao, Ternyata cara mengusir roh jahat ini benar-benar manjur. Benar-benar bisa membakar mati makhluk jahat ini. Mama, Lolo segera datang menyelamatkanmu. Menyelamatkan. Lihat keadaan ibumu sekarang masih mungkin hidup? Lepaskan aku. Mama, Xingyao, Xingyao, Kakak Changming. Bukannya kondisi tubuhmu tidak baik? Kenapa kau bisa muncul di... Xingyao, sayang, maaf, aku terlambat. Sayang, Kak Changming. Apa kau tidak waras? Kenapa kau... Zomo, untuk kejadian malam ini, kau harus memberiku penjelasan. Lolo, ayo kita pergi. ayah, akhirnya kau mengenali Luo. Kami mencarimu sangat lama. Maaf, Luo, ayah tidak akan meninggalkan kalian lagi. Kak Changming, aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya khawatir kau terbuai oleh wanita yang asal-usulnya tidak jelas ini. Selain dia, istriku, hanya soal membakar dan melukai orang sudah cukup membuatmu bertanggung jawab secara hukum. Apa nenek terlalu memanjakanku? Mulai bulan depan, kau pergi ke luar negeri untuk introspeksi. Apa yang kau katakan? Kau ingin mengusirku? Shen Changming, ikatan kita puluhan tahun, di mana aku tidak sebaik wanita asal-usul tidak jelas ini. Nenek juga tidak akan setuju. Aku akan jelaskan pada nenek Zomo, yang hampir kau bunuh adalah nyawa manusia. Aku hanya menyuruhmu introspeksi di luar negeri, itu sudah sangat memanjakanmu. Aku tidak menerima... Zomo, Ada apa? Nenek, Kak Changming demi wanita ini ingin mengirimku ke luar negeri, ingin mengusirku dari keluarga Shen. Changming, katakan nenek Zomo pakai hukuman bakar, hampir bunuh Xingyao. Hal ini tak boleh dibiarkan. pembakaran. Momo, kamu keterlaluan. Nenek, saya hanya khawatir wanita asal-usul tak jelas ini menyesatkan kakak. Saya tak sengaja. Cukup. Yang penting selamat. Changming, Momo niatnya baik. Keluar negeri terlalu jauh. Nenek khawatir.
Nenek, ini terakhir kalinya. Jika dia nanti berani sakiti Xingyao lagi, saya tak akan ampuni. Shen Changming, ikatan kita sejak kecil tak sebanding wanita ini. Tunggu saja, saya pasti buka topeng aslinya. Dia orang yang kau cintai. Kenapa tak pernah kau sebut? Karena ayah lupa kita. Baru ingat sekarang. Ayah. Lalu ini siapa? Nenek, dia istriku. Luo Xingyao. 5 tahun lalu saya jatuh dari tebing dan hilang ingatan. Xingyao selamatkan saya. Selalu rawat saya. Setelah 5 tahun, saya kembali ke keluarga Shen. Hilang ingatan lagi. Mulai hari ini, saya akan perbaiki semua. Jadi kau cicitku. Nenek buyut. Pertama lihatmu, saya rasa familiar. Di hati pikir, andai kau cicitku, baguslah. Sekarang mimpi jadi kenyataan. Sudah kembali, hidup saja dengan baik. Amu, Xingyao, akhirnya kutemukan kau. Xingyao, kau telah menderita. Xingyao, ini nenek. Nenek, dia adalah Xingyao. Halo nenek. Jangan bergerak, istirahatlah yang baik. Mulai sekarang, ini rumahmu. Butuh apapun, bilang saja pada nenek. Tadi itu siapa? Dia sepupu Changming Zhoumo dari kecil. Dia sudah kami manjakan Xingyao. Dia juga khawatir Changming tertipu. Sekali ini saja dia tak sadar. Sekarang dia tahu identitasmu. Pasti bisa rukun nantinya. Bisakah kau maafkan kesalahannya hari ini? Dari pandangan Zoumo, tampaknya dia tidak akan mudah mengalah. Sudahlah, ada Amu di sini, pasti dia tak berani berlebihan. Lagi pula, induk Guku sedang pulih, tak perlu takut tipu dayanya. Baiklah, kalian sekeluarga berkumpul. Nenek tak ganggu lagi. Nenek pergi dulu. Amu, kondisiku sudah membaik. Kau tak perlu terlalu hati-hati. Aku merawat istriku sendiri. Bukankah itu sudah seharusnya? Benar kan, Luo Luo? Xingyao. Hari ini, Momo masak sendiri katanya untuk minta maaf pada Xingyao. Salah paham sudah jelas. Mulai sekarang kalian bisa rukun. Nek, Kamu, ini masakan apa? Nek, masakan ini sengaja kubuat untuk kakak Xingyao. Kan kakak dari desa, seharusnya rindu rasanya. Kakak, cicipilah. Rasanya lumayan. Nona Jo, kau repot-repot? Momo. Sekarang di desa pun tak ada yang makan ini. Jangan nakuti Xingyao. Ganti dengan masakan normal. Baik. Luo-luo lapar ya? Di kamarku ada banyak kue enak. Ayo ikut nenek buyut, pilih yang kau suka. Terima kasih nenek buyut.
Kakak, kau benar-benar licik. Gadis desa, selamatkan orang, lalu naik kelas. Jangan-jangan kau sudah tahu identitas kakak Changming? Jomo. Nona Zhou, kau sangat paham cara naik kelas. Apakah ini pengalaman pribadi? Kau, aduh, maaf ya Nona Luo, tapi kau orang desa, kulit kasar, seharusnya tak apa. Amu, biar aku. Tamparan ini untuk mengajarimu. Anjing mengandalkan majikan. Tapi lihat dulu siapa majikannya. Nenek akan segera pulang. Ambil pelajaran. Lain kali berdiri lebih teguh. Ingat, dia adalah istriku. Kedepannya, panggil dia Nyonya. Baik. Kakak Changming, lihatlah dia berani. Istri. Kamu tadi benar-benar gagah. Mulai sekarang kamulah yang memutuskan segalanya di rumah kita. Lihat siapa lagi yang berani tidak menghormatimu. Kakak Changming, Peringatanku, tidak pernah diulang. silakan duduk. Jangan sampai nenek melihat dan menertawakan. Xingyao, ada apa ini? Nenek, nenek. Ini karena pembantu tadi kurang ajar dan ceroboh. Aku sudah menghukumnya. Oh, Nenek sayang padanya. Selama bukan hal besar, seperti membakar rumah, trik-trik kecil seperti ini masih bisa kuhadapi. Apa kamu tidak percaya padaku? Hmm, Wanita ini, lihat saja sampai kapan kamu bisa sombong. Luo Xingyao, aku ingin bicara denganmu. Nona Zhou. Kamu tidak terus berpura-pura jadi Nona Yu yang manis lagi? Kamu pikir sekarang bisa memanjakan kakak Changming, lalu itu apa artinya? Puluhan tahun persahabatanku dengannya, mana bisa dibandingkan dengan wanita seperti kamu? Yang muncul tiba-tiba? Sudah selesai? Maaf, aku tidak bisa menemani. Kurasa ada beberapa hal yang tidak diceritakan kakak Changming padamu. Sebenarnya, aku dan dia telah memiliki hubungan intim. Jika bukan karena kamu yang tiba-tiba mencampuri orang yang berdiri di sampingnya sekarang, seharusnya aku omong kosong. Kalau benar begitu, kamu pasti tak akan menyembunyikannya dariku. Tentu saja dia tak akan memberitahumu, karena kami berdua adalah orang yang sejenis. Dia ditakdirkan untuk bersamaku. Jomo, Momon. nenek, kakak, aku hanya ingin menjelaskan kesalahan ini denganmu. Kenapa kau tega menyakitiku? Nenek, kepalaku sakit sekali. Xingyao, apa yang sebenarnya terjadi? Saat berbicara dengan Nona Zhou, dia tak sengaja terjatuh. Tapi sepertinya Nona Zhou punya versi cerita lain. Saat itu di tangga, hanya ada kita berdua. Jelas-jelas kau yang mendorongku. Karena masing-masing bersikukuh, lebih baik kita periksa rekaman pengawas langsung jelas. Pengawas. Oh, Xingyao beberapa hari lalu memasang kamera pengawas untukku. Karena kalian bersikukuh dengan versi masing-masing.
Mari kita lihat rekaman pengawasnya. Tidak, jangan dilihat. Nenek, aku baik-baik saja. Bahkan jika kakak benar-benar mendorongku, pasti itu karena dia tak sengaja. Nenek, aku akan periksa Luo dulu. Anak baik, pergilah. Tunggu, Momo, jujurlah pada nenek. Apakah Xing Yao yang mendorongmu? Nek, mana mungkin aku. Cukup. Barusan Xing Yao hanya menjaga wajahku, baru tidak menuntut lebih. Momo, nenek sangat kecewa padamu. Setelah orang tuamu meninggal, aku selalu memperlakukanmu seperti cucu kandung. Tapi kamu, jika kamu masih terus bersikeras seperti ini, nenek juga tidak bisa melindungimu lagi. Hah, Memperlakukan aku seperti cucu kandung, jika benar begitu, mengapa biarkan wanita itu masuk? Nyonya tua, kau hanya ingin reputasi dermawan, berpura-pura apalagi soal kasih sayang. Xing Yao, kau telah menderita. Karena kita suami istri, harus berbagi suka dan duka. Bagaimana dengan Luo? Luo sudah tertidur. Sekarang, biarkan aku membalasmu. ini Changming saat kuliah. Waktu aku kuliah dulu, selalu merasa tidak ada yang cocok denganku. Sampai aku bertemu denganmu. Ayah ibu malu-malu. Selamat pagi semuanya. Kak Xing Yao, aku pulang dan merenungkan diriku sendiri dengan dalam. Sebelumnya salahku, kuharap kau bisa memaafkanku. Momo, beberapa hari ini tidak melihatmu. Kamu kemana saja? Aku sengaja memilih hadiah permintaan maaf untuk semua. Kak Changming, ini yang dulu merek favoritmu. Aku beli sesuai ukuranmu yang dulu untukmu. Momo masih memperlakukan Changming seperti anak. Anggap saja hadiah ini dariku. Nenek, ini teh kualitas terbaik. Aku sengaja memilihnya untuk nenek dari kebun teh. Baik, baik, baik. Kamu sungguh perhatian. Bubuk ini seperti debu mayat 1000 gu yang saling bunuh. Kakak Xing Yao, simpul cinta ini hadiah dariku untukmu. Semoga hubunganmu dengan Kak Changming langgeng dan harmonis. Ini gu pemakan jantung. Jika dipakai, dalam 3 hari pasti tewas mendadak. Ternyata benar niatnya jahat. Lihat, aku ceroboh sekali. Tapi, cintaku dengan Changming tak butuh bukti benda semacam ini. Hanya saja, sayang sekali maksud baik Nona Zhou. Hanya saja, sayang sekali maksud baik Nona Zhou. Tidak apa-apa. Cuma giok. Nanti pasti kubelikan kakak yang lebih bagus. Nek buyut Luo mau main di luar. Baik, baik. Nenek buyut ajak Lolo main. Ayo kita pergi.
Kak Changming, aku ingin bicara berdua denganmu. Aku temani Luo-Luo. Kak Changming, Masih ada yang ingin kau katakan? waktu kecil, kau pernah bilang akan menikahiku. Tak disangka setelah dewasa, bicara saja sudah susah. Perkataan anak kecil tak bisa dianggap serius. Jomo, aku dan kamu hanya bisa jadi sepupu. Aku hanya tidak menuntut karena menghormati nenek, tapi ini bukan berarti aku memanjakanmu. Tapi kitalah yang paling lama bersama. Luo Xingyao itu siapa? Kalian bahkan tak punya surat nikah. Siapa di luar sana yang kenal dia? Kakak Changming, sebenarnya di hatimu ada aku, kan? Terima kasih atas peringatannya. Hal ini memang harus segera kuselesaikan. Meski harus menghancurkan dunia, aku pasti akan bawa kau kembali. Berputar-putar. Tunjukkan daunmu pada nenek. Xingyao, Sudah selesai bicara? kenapa? Kau begitu percaya diri? Tidak takut aku direbut olehnya? Aku percaya padamu. Ayo, kita temani Luo-Luo bermain. Sekalian biarkan nenek istirahat. Luo-Luo, Nenek, minum teh dulu. Istirahat sebentar baru main. Ini teh yang kau berikan. Iya. Anda cicipilah baik-baik. Kenapa hanya 3 cangkir? Kakak Changming tidak suka teh, jadi sengaja tidak disiapkan untuknya. Nenek, menikmati sendiri tidak adil. Biar aku juga mencicipi keterampilan Nona Zhou. Baik, baik, baik. Kamu cicip dulu. Nenek belum haus. Aku juga mau minum. Luo-Luo, Luo, kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Hampir lupa. Luo-Luo sejak kecil direndam ramuan obat. Sudah kebal racun. Dosis ini baginya hanya seperti minum tonik. Tapi Zoumo berani meracuni nenek dan aku. Sungguh keterlaluan. Bagaimana mungkin penjual obatnya bersumpah, racun ini mematikan seketika? Jangan-jangan penipu? Perut. Perutku sakit sekali. Momo, Momo, kenapa kamu? Nenek, dia yang mau meracuniku. Nona Zhou, semua yang hadir melihat, yang masuk hanya teh darimu. Apa hubungannya denganku? Kamu, Sudah, jangan bicara. Kita istirahat di kamar dulu. Xingyao, apa yang terjadi? dia menaruh kulkas setengah bulan di teh. Tanpa penawarnya, setengah bulan lagi akan lumpuh total. Lalu kamu dan Luo-Luo? Ayah, kamu lupa. Lolo dan mama kebal racun. Saatnya menyelesaikan ini. Bagaimana rasanya menderita pada sendiri? Luo Xingyao. Ini semua ulahmu, bukan? Aku
Siapa yang menaruh Gu itu sendiri? Kau yang seharusnya paling tahu. Bahkan nenek yang membesarkanmu 10 tahun kau tega membunuhnya. Tak kusangka hatimu begitu kejam. Lalu kenapa? Dia bilang sangat menyayangiku, tapi tak pernah mengizinkanku bersama kakak Changming Luo Xingyao. Selama aku masih ada, kalian berdua jangan harap hidup tenang. Justru karena itu kau harus kami usir demi nenek dan demi keluarga ini. Tidak boleh. Jangan harap kakak Changming tak akan setuju. Kalau begitu, biar dia yang bilang padamu. Kau seperti adik kandungku, tapi kau terus melanggar batasku. Aku tak bisa menahanmu lagi. Kakak Changming. Nenek pasti tak setuju. Nenek, jika kau beritahu nenek cucu kesayangannya, ternyata ingin meracuninya. Coba tebak betapa sedihnya nenek. Aku sudah pesankan tiket ke luar negeri besok. Shen Changming, kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Apa kau lupa bagaimana orang tuaku meninggal? Mereka tewas tertabrak mobil karena melindungimu. Begitukah caramu memperlakukan anak tunggal mereka? Aku akan berimu 1 juta per bulan. Jamin hidupmu nyaman. Aku tak mau uang. Kakak Changming. Sekarang kau satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku bersumpah, aku akan menjalani hidup dengan jujur. Diam. Kumohon, melihat mereka mengorbankan nyawa mereka untukmu. Agar kau bisa hidup. Untuk terakhir kalinya. Tapi kau harus meninggalkan kediaman lama keluarga Shen. Jangan pernah muncul di depan Xingyao dan mereka. Semuanya sudah jelas. Dia tidak akan muncul di hadapan kita lagi. Mama, apa tante jahat itu benar-benar tidak akan datang lagi? Luo benci dia. Luo, dia sudah ke luar negeri. Zoumo. Amu jelas-jelas bilang, rupanya kau benar-benar percaya. Aku akan ke luar negeri? Apa kau pikir? Persahabatan kami lebih dari 20 tahun. Bisa dikoyahkan olehmu. Wanita yang muncul di tengah jalan ini? Apa yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah, yang harus pergi adalah kau. Amu! Kenapa kau membohongiku? Dia bahkan membohongimu tentang rencanaku ke luar negeri. Siapa tahu. Apalagi yang dia sembunyikan darimu? Pada dasarnya, kita berdua adalah orang yang sama. Jangan sakiti mamaku. Luo Xingyao, pergilah sendiri. Agar tak mempermalukan dirimu sendiri. Xingyao. Ayo pergi. Bukankah hari ini janji pada Luo akan pergi ke taman hiburan? Ada apa? Kalau begitu papa, itu Zoumo, benarkah dia ke luar negeri? Kenapa tiba-tiba tanya ini? Penerbangannya pagi ini. Aku yang konfirmasi sendiri. Sudah selesai? Ayo. Xingyao. Maaf. Aku izinkan dia tinggal. Akar masalah ini harus disingkirkan tuntas. Cara-cara kotor itu tidak ingin kau sentuh sedikit pun. Tapi aku akan selalu amumu. Hah, Xingyao.
Ada apa? Kau belakangan ini selalu terlihat punya beban pikiran. Apa ada yang salah dariku? Tidak apa-apa. Aku hanya teringat hal-hal lama. Dulu, kau dan Zomo, Hubungan kami berdua benar-benar hanya seperti kakak adik. Aku, Shen Changming, hanya mencintaimu seumur hidup. sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Kenapa tidak diangkat? Telepon penjualan. Oh iya, barangku tertinggal di ruang baca. Aku ambil dulu. Segera kembali. Halo Zomo. Cukup sudah. Kau suruh perusahaan di seluruh negeri memboikotku. Ini lebih kejam daripada mengusirku ke luar negeri. Inikah yang kau sebut kesempatan terakhir? Saat kau menipu dan mempermalukan, Xing Yao, seharusnya kau sudah menduga akhir seperti ini. Jangan hubungi aku lagi. Amu. Mengapa dirimu setelah pertemuan kembali ini selalu membuatku merasa sangat asing? Masih pantaskah aku percaya pada orang asing yang familiar ini? Luo-luo. Setelah jalan-jalan beberapa hari lalu, Mama sepertinya agak tidak senang. Kau tahu kenapa? Karena tante jahat datang lagi mencari mama. Tante jahat. Ayah bohong. Kamu bilang tidak akan cari dia lagi. Maaf ya Luo-luo. Angkat telepon. Kakak Changming. Kamu cari aku, kan? Aku tahu. Kamu tak tega kejam padaku. Kamu berani juga pergi. Cari Xing Yao. Ini seharusnya posisiku. Bagaimana aku rela lepaskan? Jangan sakiti ayahku. Kamu, Luo-luo. Cari ibu dulu. Patuh. masih juga kakak Changming yang pikir matang. Jangan biarkan anak ganggu kita seenaknya. Ibu. Ayah lagi bersama tante jahat. Ayah suruhmu naik. Ayah suka tante jahat. Zomo. Apa caramu? Kakak Changming. Kenapa kamu begitu galak? Kamu masih ingat? Dulu kamu ajari aku saat naik sepeda. Senyummu begitu lembut. Kamu dulu lembut dan baik. Sekarang? Sekarang kamu seperti gila. Aku yang gila. Tapi di hatimu, mengalir darah keras kepala sepertiku. Kamu di sini, pura-pura jinak. Changming, asal kamu angguk. Aku mau lakukan apapun untukmu. Seberapa kamu benci aku? Kamu mau main apa lagi? Aku menyerah. Aku tunjukkan sisi terburukku. Tapi kau tak sedikit pun menghargai. Tak ada yang berharga untukmu. Aku janji, mulai besok, aku akan ke luar negeri. Takkan pernah kembali lagi. Wajah yang dulu ku kenal ini, orang yang pernah berjanji setia padaku, kenapa jadi sangat asing? Semua ini bohong belaka. Xing Yao. Mama, kita mau jalan-jalan. Luo, Mama ajak kamu lihat dunia baru ya. Ya, Jika Changming dan Zhoumo benar-benar membohongiku, hidup Luo setelah tinggal juga tak akan baik. Aku punya tangan dan kaki, bisa menghidupi diri dan anakku. Setidaknya, aku bisa lindungi dia. Pergi. Xing Yao. Xing Yao. Xing Yao.
Kakak Changming, Apa yang kau katakan padanya? aku hanya pamit. Kakak Changming, karena kakakmu sudah tiada, aku juga bisa menghangatkanmu. Dengar baik-baik. Jika dia sampai celaka sedikit, kau akan kubuat bayar 100 kali lipat. Orang yang kalian cari sudah kutemukan. Ingat perjanjian kita. Nasib pengkhianat hanya satu. Changming, kenapa panik? Ada masalah di perusahaan? Xing Yao bawa Luo pergi. Aku harus segera mencarinya. Tenang. Aku segera kabari keluarga Shen. Semua orang mencari. Maaf, aku perlu waktu berpikir. Kini kamu terasa sangat asing. Mama, kita mau kemana? Hari ini mama ajak kamu coba menginap di hotel. Ya, Baik, Pemimpin besar kini bertindak. Kepala suku berpesan. Dia paling berbakat di suku. Tunggu dia jauh dari amu induk Gu. Saat kekuatannya paling lemah, baru bertindak. Kepala suku pertimbangannya teliti. Luo Xingyao ini berani mengkhianati leluhur. Ayo Xingyao tadi di sini, induk Gu merasakan tidak mungkin salah. Maaf Xingyao. Aku tidak seharusnya menyembunyikan hal Joumon. Nenek, jangan terlalu khawatir. Kakak hanya sedikit berselisih saja. Anda minum teh penenang, istirahat lebih cepat. Urusan rumah. Aku dan Changming yang tanggung. Xingyao anak ini paling pengertian. Pasti ada yang menyakitimu. Momon, ke depan kamu perlu lebih sabar. Haha. Nenek, Anda jangan kira benar aku dengan wanita ini hidup damai bersamamu. Momo, kamu Hahaha. Nenek, jujur saja, cucu menantu favorit Anda sepertinya sudah menunggu Anda di alam baka. Kau berani. Jangan berlagak palsu. Asal kalian semua penghalang di jalan ini lenyap. Kakak Changming akan jadi milikku. Kau Changming, cepat pulang. Nenek, kenapa? Nenek, nenek. Nenek, kenapa? Tahan, aku panggil dokter. Nenek. Sampai kapan mau mengikutiku? Ini sudah cukup sepi. Keluarlah. Dia sudah tahu dari tadi. Tak usah sembunyi lagi. Luo Xingyao, kau meninggalkan suku. Tidak kembali sesuai batas waktu. Hari ini, menyerahlah. Atau
Hukum suku takkan ampuni. Maaf, tak bisa patuh. Aku tak mau masa kecil luo-luo hanya ditemani serangga beracun. Hukum suku ribuan tahun, tak boleh kau ragukan. Kalau tetap keras kepala, jangan salahkan kami. Maaf. Maaf. Luo-luo. Luo-luo. Hari ini, menyerahlah. Atau lihat anak ini. Baik, lepaskan dia. Aku ikut kalian. Luo-luo, cepat cari ayah. Ibu akan kembali menjemputmu. Harus kembali menjemputku. Cepat. Masuk. Direktur Shen. Dalam teh terdeteksi racun gu khas, berasal dari suku gu terpencil. Meski tak mematikan, tapi sangat sulit dihilangkan. Belum ditemukan orang yang bisa menekalkannya. Ilmu gu. Mungkinkah? Selain itu, Nona Zhou baru-baru ini ada pengeluaran 200.000 yang tidak jelas. Bagaimana menurut Anda? Di mana dia sekarang? Masih dalam pengejaran? Tambahkan personel. Temukan Zhou Mo dan Xing Yao dengan Luo Luo. Xing Yao dalam masalah. Papa, buka pintunya. Mama diculik orang jahat. Luo Luo. Papa, Luo Luo. Katakan pada Papa. Siapa yang bawa Mama? kepala suku dan orang-orang jahat itu. Cepat selamatkan Mama. Kepala suku. Papa, nenek buyut sakit. Luo Luo. Bagaimana nenek buyut? Perlu istirahat. Luo Luo temani dia di sini ya. Karena Papa harus selamatkan Mama. Pintar ini. Nenek. Nenek buyut Luo bisa obati. Sekarang sudah lebih baik. Luo-luo hebat. Changming, nenek yang keliru. Anak itu, Zoumo, keluarga Shen sudah memperlakukannya dengan sangat baik. Tapi dia, Nenek. Zuma yang melukai nenek. ya, Keracunan nenek buyut sampai Xing Yao nyaris celaka. Semua ini diatur Zomo dari belakang. Pelunasan sudah saya bayar. Ingat, aku tak mau melihat Luo Xingyao hidup lagi. Urusan suku, tak perlu orang luar ikut campur. Luo Xingyao, inilah akibatnya melawanku. Kak Changming, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Xing Yao mana? Aku juga khawatir kakak hilang. Berdasar apa kau mencurigaiku? Lalu keracunan nenek, masih mau berpura-pura apa? Ya, semua ini memang perbuatanku. Aku mengikutimu belasan tahun. Mana ada yang tak sebanding dengan perempuan desa itu? Mengapa aku harus mengalah untuk kalian? Jomo? Kau benar-benar gila. Kau... Xing Yao, tunggu aku. Luo Xingyao, kau tahu salahmu. Kepala suku, aku tak pernah paham. Aturan larang keluar. Takut apa sebenarnya? Tentu, untuk cegah ilmu gu bocor. Tapi saat aku keluar, lihat banyak praktisi ilmu gu. Mereka kembangkan ilmu bantu warga. Sedangkan Anda cuma mau jadi raja kecil di sini, di tempat sempit ini.
Sepertinya iya. Memang iya, ada benarnya juga. Iya. Kepala suku. Sebenarnya saat belanja, aku juga lihat. Diam. Kita punya ilmu aneh, wajar dikucilkan. Tinggal di suku dilindungi itu buruk. Semangkuk sup tulang dimakan 1000 gu ini. Setelah diminum, semua serangga gu akan mati. Semua meridian akan putus. Sekarang, biarkan seluruh suku menyaksikan akhirnya seorang pengkhianat. Ini, Kamu memenjarakan warga suku, masih berani bicara soal aturan suku. Kebaikanmu untuk suku ini, apakah benar adanya? Kamu. Jika bukan karena masih mempertimbangkan kita satu suku, putrimu sudah lama tewas. Karena kamu tak mau bertobat, jangan salahkan aku kejam. Xing Yao, mengikuti jalan di mana dulu kau menyelamatkanku. Aku datang untuk membawamu pulang. Luo Xingyao, kau kabur dari suku, membocorkan ilmu gu. Masih berani membantah? Bualan. Kamu mengurung warga suku di tempat sempit ini. Untuk menjaga tradisi, atau untuk mempertahankan kedudukanmu yang paling berkuasa. Bicara manis. Tampaknya, tanpa merasakan penderitaan, kau tak akan sadar. Kepala suku, tolong ambil cambuk pemakan tulang. Cambuk ini terbuat dari ratusan bangkai serangga gu mematikan yang ditempa. Satu cambuk menggerogoti daging, dua cambuk memutuskan urat. Luo Xingyao, kau masih punya kesempatan terakhir. Kau bisa menghancurkan tulangku, tapi tak bisa menghancurkan kebenaran. Baik. Kalau begitu aku akan perlihatkan padamu apa itu aturan suku. Cambuk ini untuk pengkhianatanmu pada leluhur. Cambuk ini untuk hasutanmu pada warga. Cuma ini caramu? Dengar, angin gunung membawa aromanya. Dia datang. Jangan pura-pura mistis di sini. Luo Xingyao. Hari ini kau pasti mati. Baik. Induk gu di tubuhmu lumayan setia. Sekarat saja masih setia. Bagus. Kalau begitu, induk gu ini kubunuh dulu. Lihat bagaimana kau andalkan dia. Kepala suku, pikirkan lagi. Induk gu terhubung nyawa dengan inangnya. Bunuh induk gu,
Luo Xingyao, nyawanya juga tidak akan selamat. Pengkhianat suku, pantas mati. Hari ini, aku basmi habis sumber masalah ini. Berhenti. Xingyao. Xingyao. Berhenti. Amu. Amu. Siapa ini? Tidak kenal. Amu. Xingyao. Kau baik-baik saja? Bagus. Kau orang luar berani masuk wilayah suku tanpa izin. Baik. Karena kau datang sendiri, akan kubuat kalian mati bersama. Tunggu. Sebelum eksekusi, bisa tidak kepala suku, jelaskan dulu rekening luar negerimu yang menerima uang dari Jomo sebesar 3 juta. Itu apa maksudnya? 3 juta? Zomo? Bukankah dia yang terus memburu Luo Xingyao? Kepala suku. Kau bilang cuma 200.000. Kami berdua, masing-masing 50.000. Ini bagaimana? Kepala suku. Semuanya benar. Kau benar-benar menerima sebanyak itu? Jangan dengarkan omongan orang luar. Uang itu adalah sumbangan dari Nona Zhou untuk merenovasi balai leluhur dan membeli obat-obatan. Aku baru saja ingin berdiskusi dengan kalian. Merestorasi balai leluhur? Kurasa yang kau perbaiki adalah kekuasaanmu sendiri. Yang sebenarnya kau takuti adalah jika warga pergi keluar dan melihat dunia luar, mereka akan lagi membutuhkan seorang kepala suku sepertimu. Dengan cara-cara licik, kau mengurung semua orang di tempat sempit ini. Dengan ketakutan dan tradisi, kau membelenggu semua orang. Yang kau perjuangkan hanyalah otoritasmu yang goyah dan sumber penghasilanmu yang menyedihkan. Dia benar. Tindakanmu terhadap semua orang bukanlah perlindungan, melainkan pemenjaraan. Begitu rupanya. Kau anggap kami bodoh? Hari ini, kau harus memberi kami penjelasan. Beri kami penjelasan. Beri penjelasan. Baik. Kalian ini, orang-orang tak tahu terima kasih. Selama bertahun-tahun ini, bukan aku yang berusaha keras mempertahankan. Suku ini sudah lama tercerai-berai. Semua yang kulakukan adalah untuk melindungi kalian. Untuk melanjutkan warisan. Untuk melindungi semua orang. Kau melindungi dengan ketakutan dan ancaman, ini sama sekali bukan perlindungan, melainkan pemenjaraan. Ini pemenjaraan. Xingyao benar. Adikku tahun lalu ingin keluar belajar kedokteran. Kau yang paksa dibalik dengan racunku. Benar. Ilmu keluarga kita bisa menyembuhkan. Kau bilang itu ilmu hitam dan larang. Baiklah. Kalau kalian semua anggap aku salah, jabatan kepala suku ini tidak usah aku perjuangkan. Tapi kalian para pengkhianat juga jangan harap selamat. Biarkan Seribu Gu menggerogoti hati. Bersihkan pengkhianatan ini. Itu kabut pemakan jiwa. Cepat, tutup hidung dan mulut. Gunakan gu hati aslimu melindungi meridian jantung. Xingyao. Xingyao, jangan pergi. Induk gumu belum pulih. Jangan paksa gunakan ilmu gu. Amu, tenang. Selama kau di sampingku, induk guku akan pulih ke kondisi terkuat. Xingyao. Amu, percayalah padaku. Urusan suku ini biar ku selesaikan sendiri. Luo Xingyao. Hanya dengan kamu? Luo Xingyao. Hanya dengan kamu?
kepala suku. Kau kalah. Bahkan jika kalian menang, lalu apa? Mereka selain ilmu Gu, bisa apa lagi? Keluar dari gunung ini. Mereka tak akan bisa bertahan. Siapa bilang mereka harus meninggalkan kampung halaman? Grup Shen kami segera akan berinvestasi di sini, membangun kawasan wisata ekologis, mempromosikan budaya ilmu Gu. Warga sekalian, kalian tak perlu meninggalkan kampung halaman. Juga akan membuat dunia melihat nilai kalian. Bagus sekali. Baiklah, bagus sekali. Betul-betul. Aku hanya ingin melindungi rakyat suku sulit. Apakah aku yang salah? Melindungi semua orang. Lalu uang Jomo yang kau terima bagaimana ceritanya? Kau hanya menutupi keserakahanmu saja. Xingyao, Xingyao, Xingyao. Ada satu hal lagi tentang Jomo. Aku harus jujur padamu. Orang tuanya tewas karena menyelamatkanku. Rasa bersalah ini membuatku tak sanggup menghadapinya. Xingyao, maaf. Sudahlah, jangan lagi. Aku tahu jika bukan karena mereka, kita tak akan punya jodoh seperti ini. Tapi ke depannya, aku harap kita bisa menanggung segala hal bersama. Baik, Xingyao, aku janji. Ayo, kita pulang. bagaimana dengan Luo-Luo? Tenang saja. Putri kita sangat berani. Dia berhasil membongkar rencana jahat Jomo dan menyelamatkan nenek yang terkena Gu. Pulang saja, kita akan lihat pahlawan kecil kita yang lincah. Ayo. Jika bukan karena kalian ibu dan anak, Kak Changming takkan memperlakukanku seperti ini. Ini semua salah kalian. Kau yang pertama memberi nenek buyut Gu dan membuat paman asisten pingsan. Kau wanita jahat. Ayah dan ibu akan segera pulang. Baiklah, ibumu. Dia sudah meninggal, dihukum mati oleh kepala suku kalian. Tapi sebentar lagi kau akan menyusulnya. Bagaimana? Luo-Luo dan nenek sedang menunggu kita. Ayo pergi. Luo-Luo, nenek, kami sudah pulang. Luo-Luo, nenek, kami sudah pulang. Nenek, apa yang terjadi? Ini Gu pemuas hati. Gu ini takut pada darahku. Nenek, nenek, pelan-pelan. Zomo menggunakan bubuk tak dikenal. Luo-Luo, 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 Xingyao, Luo-Luo. Ini cuma Jomo yang membawa Luo-Luo pergi. Luo-Luo, Xingyao, dengarkan aku. Kita pasti akan menemukan putri kita. Aduh. Sudah tidak apa-apa. tak disangka Luo Xingyao bisa kembali hidup-hidup gerombolan jahat itu. Tapi sekarang
saatnya dia merasakan rasa kehilangan orang tercinta. Benar-benar masih anak kecil. Seperti ibumu, wanita desa kampungan. Pantas melahirkan anak untuk kakak Changming? Dengan dirimu, kau tak pantas menyandang marga Shen. Aku sangat ingin melihat ibumu berlutut di kakiku. Lalu melihat buah hatinya. Jomo, kamu bawa Lolo kemana? Si buah hati kamu sekarang ada di sampingku. Tidur seperti anak kucing. Kalau ada masalah, serang aku saja. Lepaskan anak itu. Jam 3 kamu datang sendiri. Kalau aku tahu ada orang kedua yang datang, Zomo? Dia bilang apa? aku harus mencari Luo-Luo. Aku harus mencari Luo-Luo. Kamu tidak boleh pergi sendiri. Dia sekarang sudah gila. Dia pasti akan menyakitimu. Tapi kalau aku terlambat, Luo-Luo dia... Jumo sekarang bisa melakukan apa saja. Maka kita seharusnya merencanakan dengan matang. Biar aku kirim orang. Tidak sempat. Amu, percayalah padaku. Aku pasti akan membawa Luo-Luo pulang dengan selamat. Aku kasih kamu 1 jam. 1 jam kemudian, jika tidak ada kabar, aku langsung bawa orang ke sana. Wanita jahat, lepaskan aku. Kalau papa mama aku, Nak kecil, kalau ibumu benar-benar peduli padamu, kenapa sampai sekarang belum datang? Sepertinya dia tidak mau kamu lagi. Jomo! Siapa bilang aku tidak mau dia? Aduh. Luo-Luo, mama, tak kira nyawamu kuat sekali. Bahkan kepala suku tidak berhasil membunuhmu. Kenapa? Datang khusus untuk mengurus jenazah anakmu? Jomo! Lepaskan Luo-Luo! Kalau ada masalah, serang aku saja. Masalah kita tidak ada hubungannya dengannya. Tidak ada hubungan? Aku ingin kamu menyaksikan sendiri orang yang paling dekat denganmu. Mati di hadapanku seperti kau merampas hal paling berhargaku. ibu, Luo-Luo, ibu, Jomo. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Tentu saja kuingin kau pergi. Tapi kalau kau mau berlutut dan memohon padaku, mungkin hatiku bisa melunak sedikit. Baik, aku berlutut. jangan ibu. Aku berlutut. Sungguh memuaskan. Tak kusangka Nyonya Shen yang terhormat ini ternyata seperti anjing berlutut di hadapanku. Jangan perlakukan ibuku seperti ini. Luo-Luo, diam. Nak kecil, sebentar lagi giliranmu. Luo Xingyao, kau pikir Shen Changming sangat mencintaimu? Dia cuman kasihan padamu karena kau ini wanita desa kampungan. Wajahmu ini sungguh membuatku muak. Sebentar lagi akan kuperlihatkan pada putrimu menyaksikan sendiri bagaimana kau... Nak kecil, kau juga bisa ilmuku? Ibu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Bagus. Ternyata benar ibu dan anak satu hati. Luo Xingyao, karena aku tak bisa mendapatkan kakak Changming, maka kita ke neraka bersama. Jomo, kau gila? Apa yang hendak kau lakukan? Apakah ini layak kau lakukan? Layak atau tidak bukan urusanmu. Kalau bukan karena kehadiranmu munculnya wanita ini,
Yang seharusnya berdiri di samping Kak Changming adalah aku. Aku yang seharusnya berdiri di sana. Segala yang dimiliki keluarga Shen seharusnya milikku. Tak apa Luo Xingyao, mari kita turun ke neraka bersama Zomo. Kak Changming. Jangan gegabah. Ah, Amu, kenapa kau datang? Xingyao, aku memasang pelacak di tubuhmu. Aku benar-benar khawatir. Kak Changming, kau datang tepat waktu. Kalau kita tak bisa bersama, lebih baik kita mati bersama. Lepaskan aku. Luo Luo. Zomo, kau keras kepala berkali-kali menyakiti keluargaku. Kali ini, aku tak akan lagi berbelas kasihan. Bawa dia. Shen Changming, aku yang berkorban begitu banyak untukmu. Luo Xingyao, sebagai hantu pun aku tak akan melepasmu. Mama, papa, aku takut. Lolo, jangan takut ayah di sini. Mari. Maafkan ayah membuat kalian menderita. Tidak apa-apa. Selama kita keluarga bersama, tak ada kesulitan yang perlu ditakuti. Hmm. Xingyao, nenek yang salah padamu. Seandainya dulu mendengar Changming menyuruh Zhoumo ke luar negeri, mungkin Nenek, jangan menyalahkan diri sendiri. Kita semua satu keluarga. Presiden Shen Jomo melarikan diri dalam pengawalan. Segera kirim tambahan personel, geledah seluruh kota. Siap. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Nenek, Anda memikirkan Jomo lagi. anak ini dulu tidak seperti ini. Mungkin, dia memang dari dulu sudah begitu. Hanya saja, kita saja yang tidak menyadarinya. Sudahlah, mulai sekarang keluarga Shen dengan Zhoumo tidak ada hubungan apapun lagi. Nenek, minum air sedikit. Anak baik, kalau bukan karena kamu dan Luo-Luo nyawa tua nenek ini, Sudah, Ibu, ibu, aku pulang. Luo. Ibu hari ini. Saat pulang sekolah, ada yang memasukkan sesuatu ke dalam tasku. Apa itu? Ini pasti perbuatan Zomo. Ini pasti perbuatan Zomo. Aku akan cari Zomo. Dia sekarang sudah gila. Xingyao, tenang dulu. Polisi sekarang sudah melakukan pencarian maksimal. anak baik. Sekarang kalau gegabah tidak ada gunanya sama sekali. Tapi Luo, aku tidak bisa biarkan Luo terluka lagi. Xingyao, tenang saja. Aku pasti akan melindunginya. Aku tidak bisa tunggu lagi. Aku ada ide. Kali ini harus diselesaikan. Ini baru permulaan. Tunggu saja. Nanti akan kubuat kalian tahu betapa hebatnya aku. Luo Xingyao, kau perempuan ini. Kalau bukan karena kau yang berdiri di samping kakak Changming, seharusnya aku
Aku harap kali ini hadiah dariku untukmu kamu suka. Aku tidak akan berhenti begitu saja. Bagaimana aku Zomo bisa jatuh sampai seperti ini? Semua gara-gara perempuan itu. Lelah tidak. Bagaimana kalau duduk sebentar di kafe depan? Baru jalan beberapa langit. Mana mungkin aku segitu lemahnya? Tapi aku kan kasihan sama kamu. Kenapa mereka bisa jalan-jalan senang begini? Sementara aku harus seperti tikus selokan yang sembunyi-sembunyi? Perempuan. Kenapa mereka bisa jalan-jalan senang begini? Sementara aku harus seperti tikus selokan yang sembunyi-sembunyi? Oh ya, Xingyao. Aku masih merasa cara ini terlalu berisiko. Dia sekarang sudah gila. Coba pikir. Kalau dia benar-benar muncul, Changming. Tapi ini cara tercepat. Hanya dengan begini, kita tidak perlu terus hidup dalam ketakutan. Luo-luo juga butuh kehidupan normal. tapi memakai kamu sebagai umpan, aku sungguh. Selama kamu ada, aku tidak takut. Ayo pergi. Sungguh bodoh. Dia malah menyerahkan diri. Ini benar-benar bantuan dari langit. Luo Xingyao, kali ini aku pasti akan membuatmu membayar. Sudah 3 hari. Semua orang yang kukirim tidak menemukan jejaknya. Aku memang takut dia terpojok dan nekat. Bisa membahayakan kalian. Kamu juga jangan terlalu terbebani. Aku dan Luo-luo beberapa hari ini akan menemani nenek di sini. Tidak akan pergi kemana-mana. Luo-luo juga ingin menemani nenek buyut kan? Aku juga mau menunjukkan tulisan baruku ke nenek buyut. Tulisan baruku. Kenapa? Kenapa kalian bisa sebahagia ini? Semua yang hilang dariku. Kalian yang sebabkan? Luo Xingyao, ayo kita ke neraka bersama. Tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa? Segera bawa dia ke pihak berwajib. Kalau kali ini dia lolos lagi, kalian berdua jangan kembali. Luo Xingyao, kau akan mati mengenaskan. Xingyao. Kau tahu tidak 3 hari ini bagaimana aku melewatinya? Ah. Aku tahu kau mau menjadi umpan. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Katakan, bagaimana kalau pengawal itu benar-benar terlambat sedetik? Tapi ini cara tercepat. Jomo sangat membenciku. Hanya dengan kehadiranku, dia akan muncul. Aku tak bisa biarkan ancaman ini terus membahayakan keselamatan Luo-luo. Mama. Syukurlah. Syukurlah kalian baik-baik saja. Usiaku sudah senja, tapi masih salah menilai orang. Hampir celakakan kalian. Nenek yang salah. Nenek. Nenek juga karena ingin menghargai jasa orang tua Jomo. Semua ini sudah berlalu. Masih ada hari esok yang panjang. Apalagi? Kita semua selamat. Zomo didakwa dengan kejahatan seperti pembunuhan berencana, penculikan, dihukum penjara seumur hidup. Nenek buyut, jangan sedih. Aku akan selalu menemanimu.
anak baik. Senangnya ada kamu.